Dia kan Hmm. pribadi juga dia seharusnya nggak netral. Apalagi partai. Partai kok netral loh. Partai itu netral kalau tidak ada konflik. Loh, kalau ada konflik dia nggak boleh netral. Dia harus membela yang benar dong. Itu. Jadi, dan saya merasa gini nih Pak Pol. Saya kira pada zaman milenial ini, ke depan ini harus ada nasionalisme, ini harus ada ideologi baru yang namanya kebangsaan. Jadi satu faksi atau gerakan kebangsaan yang kita lepas dari PNI, PDI gitu. Kita akan dapat ideologinya dari Soekarno ya dan bapak-bapak bangsa. Tapi jangan terikat jika kita bilang kebangsaan nasional itu harus PDI, tidak. Kita ini harus mendirikan satu fraksi atau gerakan kebangsaan yang sekarang mulai kritis nih sebetulnya. Tidak, yang tidak mengandalkan partai-partai mungkin. Tapi harus pandai menjadi pressure group. Ini loh, di Indonesia agak sulit sekarang begitu tuh. Karena memang kita lagi goncang dengan kuatnya khilafah, ide khilafah, sehingga kita nggak punya ide lagi untuk nyelamatin negara. Selamat malam, Pak Paul. Selamat malam, Galaksi. Udah lama ya nggak ketemu. Iya nih, Pak Galaksi nih. Tapi kita pantau Mana aja nih? Kita pantau dan kita bergerak sendiri di sini juga. Kita kan sudah sampai ke NTT, tim kita itu Oh, kan. Ini kita iyalah, lagi mau ke Soe. Bisa nggak tuh Pak? Pak ini Pak Pendeta Jimisun kontak-kontak dengan Pak Galaksi private untuk cari tahu Oh, bisa masalah tuh. Soe dan Keva supaya dapat informasi A1. Kita mau support sembako Pak. Wah, keren itu. Jadi kalau kita ngelihat Kupang, memang kalau nasi bungkus itu kurang efektif ya. Saya kan juga lama di Kupang, saya kan tahu ya daerah Kupang. Memang yang paling benar itu sembako di Soe dan Keva karena itu tempatnya pemurtadan, ya kan? Betul. Dimurtadan dan sembako kan di Kupang itu kan. Kasih uang sejuta sembako, satu orang 1.700.000. Benar. Jadi memang daerah sana daerah minus ya. Jadi memang mereka pendekatannya lewat bantuan-bantuan seperti itu. Dan rakyat raya juga pendidikan masih jauh. Ya. Sehingga ya gampang ya seperti itulah. Pendidikan terbatas, ekonomi terbatas. Ya. Di situ ya. Serem Pak, itu Soe Keva itu serem Pak. Saya udah dengar udah lama. Cuma waktu saya mau ke sana nggak ada jalur terus ya kan. Kita sulit ke sana. Kalau sengaja ke sana kan mahal kalau dari Jawa kan. Nah, bisa tuh. Jadi saya juga sekarang ada bantuan-bantuan Eropa yang pernah dulu saya sampaikan Pak Paul itu. Sekarang itu luar biasa loh. Kadang-kadang saya merinding tuh apa yang dilakukan oleh negara-negara maju itu. Coba bayangkan mereka sekarang mulai biaya dari dalam kandungan itu sampai pendidikan D3. Bantuan itu. Dari negara-negara Eropa untuk daerah-daerah minus ya. Sampai dengan life skills. Jadi betul-betul perhatian, sehingga saya ada tulis di status saya. Saya bilang Indonesia perlu belajar kasih itu. Benar, karena itu luar biasa sekali. Apa yang dilakukan oleh Eropa untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, terutama di daerah-daerah minoritas dalam hal ekonomi ya. Luar biasa Pak Paul. Mereka mulai dari dalam kandungan itu kan ngeri. Memang kita kembali ke status Pak Paul ya. Memang bahwa Indonesia itu atau kita terjepit di dua kendala besar Pak Paul. Yang pertama tentang Taliban katakanlah begitu, atau dari garis keras yang ada di Indonesia. Kemudian juga gaya politik Indonesia yang masih seperti ini. Jadi kalaupun sekarang perkembangan yang kita lihat sekarang, misalnya Muhammad Kece ditangkap ya. Itu kan menunjukkan bahwa memang ketidakadilan dari negara. Yang mana dia
mengkanter apa-apa yang disampaikan oleh mereka di sana, di sebelahnya. Tapi malahan dia yang ditangkap. Bahkan dalam hal yang dia sampaikan kan memang tertulis di kitab mereka seperti itu. Jadi ya dia hanya komentar aja tentang apa yang tertulis. Malahan dianggap penista kan kacau. Kan tertulis di kitab mereka kan. Itu yang diungkapkan, dibaca kembali, disampaikan. Tapi malahan itu yang disangkakan. Jadi aneh juga ya. Tertulisnya seperti itu. Kemudian dibaca. ini memang tidak umum itu loh. Iya. Tapi ya memang kendalanya di situ. Bahwa politik kita juga kelasnya masih seperti ini ya. Jadi ya memang ya, minoritas tetap terjepit. Karena politik masih mencari suara dari kalangan mayoritas. Itu persoalannya. Jadi memang kita tetap terjepit. Tapi kita bersyukurlah di daerah timur Indonesia masih cukup banyak yang mayoritas non-Islam ya. Jadi saya pikir juga masih kuatlah Indonesia lah. Ya kan? Kita harap saja dalam perkembangan politik ke depannya. Zaman dulu kan saya pernah sampaikan Pak Paul, kalau kondisi ini terus bertahan, Indonesia tidak sampai usia 100 tahun. Ya. Benar, nggak sampai itu. Karena secara psikologi kalau terus ditekan, semut diinjak-injak terus, satu waktu kan bisa meledak. Nah, itu yang kita tidak harap tentu ya. Kita harap ada satu perkembangan baik dari mayoritas. Karena ada beberapa ustadz juga kita lihat ada membela kita dalam hal itu. Ya, kita harap seperti itulah. Mungkin doakan kita juga merupakan satu lembaga cukup superior di kita di Indonesia. Mudah-mudahan juga satu waktu mereka akan berpikir lain tentang keutuhan bangsa. Sebetulnya begitu. Ya ini harapan kita lah. MUI makin dewasa ke depan ya. Tidak seperti sekarang cengeng gitu loh. MUI kan sangat cengeng. Kekanak-kanakan itu loh. Taunya usianya udah umpah juga tuh. Udah uban tapi cara pola pikirnya masih seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Paul. Memang Islam itu di mana-mana ya playing victim, Pak. Sekarang ini kan, tapi ini Islam ini hancur, Pak. Islam di seluruh dunia, bahkan di Eropa saja sudah. Oh ya. Sudah enggak karu-karu. Kan kemarin masjid ratusan masjid di Austria kan sama di Swiss itu ditutupin loh, Pak. Marah mereka, Pak. Di Prancis kemarin berapa ribu masjid langsung ditutup dalam seminggu itu kan. Iya. Nah, di Belanda belum. Belanda belum karena Belanda ini kan sangat toleran sekali ya Belanda ini. Di Jerman udah mulai Pak kemarin Pak. Nah, tapi masjidnya masa corona nggak usah ditutup, tutup sendiri Pak kamikaze karena bangkrut kan, nggak ada yang datang, umatnya nggak ada yang kolek, nggak ada yang ngasih uang ke peti itu loh, apa saya lupa namanya. Ya kan nggak ada yang infak, ya kan nggak ada yang infak ke peti itu. Bangkrut, tutupnya pada tutup semua. Akhirnya gimana? Akhirnya sholat Jumatnya di gereja Pak, dikasih izin sama sehingga memang buka pintu mereka. Dengan kemajuan teknologi ini kita kan bisa melihat menjadi telanjang semua ya. Mana yang berkualitas dan mana yang tidak berkualitas. Dan memang kalau saya selalu ada katakan bahwa orang cerdas pasti meninggalkan Islam. Karena terus terang mereka sangat lemah. Saya kan ikuti dialog Kristen Islam dalam hal debat itu, minta maaf ya. Saudara-saudara kami yang dari Islam itu logika cara berpikirnya sangat rapuh ya. Iya. Aduh, kadang-kadang saya pikir, sampai kadang-kadang saya malas nonton. Kita kepingin dapat ilmu dalam hal dialog akademis ya. Tapi rupanya nggak pernah dapat karena memang tingkat logika mereka rendah sekali ya. Itu persoalan ya. Sehingga kadang-kadang menjengkelkan juga dalam dialog itu. Bosan mendengarnya itu. Karena ketika mereka diserang, mereka larinya ke kitab orang itu loh. Iya. Terus mereka cari pembenaran dari kitabnya orang. Ya kayak si Menahem Ali bilang Yesus menikah. Loh, berarti Al-Qurannya dia ngawur dong kalau Yesus menikah. Sama si Nandar itu kan Yesus menikah. Iya, jadi kamu lebih percaya sama orang kafir dong sekarang, kayak yang di Berlin itu kan. Sekarang gerejanya
para orang Islam di Berlin sekarang sholatnya sama jin kafir. Kan ada patung Yesus ya kan di gereja Lutheran. Kalau di gereja Lutheran itu kan Yesus, Pak salib itu ada patung Yesusnya itu. Kalau di gereja Lutheran itu. Jadi mereka sekarang sholat sama jin kafir itu di Berlin. Ya, jadi mereka tidak berani masuk ketika orang mempertanyakan kitab mereka. Nggak berani. Mereka nggak berani masuk ke dalam. Mereka hindari itu loh. Jadi memang logikanya nggak nyambung sudah. Jadi akhirnya membosankan kita yang mau dengar dapat ilmu nggak dapat jadinya. Oh ini jadi begini ya. Logikanya nggak jalan. Sedih juga. Konyol ya. Konyol Sangat sekali Pak. Hanya mungkin karena mereka masih malu-malu untuk mau menyangkal keimanan mereka ya. Jadi ya untuk sementara bertahan dalam keterbatasan. Konyol ya. Tapi itu yang terjadi ya. Luar biasa. Oke, Pak nanti biar ini Pak tolong kirim ininya Pak ke saya nanti supaya bisa ini ya Pak. Ya supaya saya bisa Pak Pendeta Jimmy Sun bisa menghubungi Bapak, kita bisa garap yang ini Pak. Oke. Siap Pak Luar biasa. Oke Tuhan lanjut. Ya Pak Paul. Ya God bless you Pak anggota Dewan. Silakan. Suriswanto Fat silakan. Lama nih tidak bertandang ke tempat kita Pak. Halo, dengar nggak suaranya? Biasa. Suaranya hilang. Dengar. Ya, dah bagus, bagus. Oke, shalom Pak Paul dan teman-teman semua. Shalom. Baik. Saya akan komentar tentang dua hal. Ya. Satu, si Abdul Somad yang mulutnya kayak comberan itu. Sebetulnya dia mungkin dalam undang-undang ITE nggak bisa kena karena yang di undang-undang ITE itu soal agama itu yang kena yang menyiarkan, Pak. Ya, oke ya. Tetapi secara etika kan dia nggak boleh ikut campur kitab orang lain. Nah di situ minimal sebetulnya dia harus minta maaf ya. Tidak dengan sombong, saya Kak di internal jadi saya punya hak. Wah itu bodohnya dia tuh S2 lagi. Tapi seharusnya dia minta maaf supaya clear ya. Kalau tidak, ada kemungkinan untuk masuk hukuman karena dia tidak yang menyiarkan gitu loh. Itu yang pertama ya. Yang kedua tentang Ruhut dan PDI dan partai-partai tidak masuk akal kalau alasannya, waduh saya nggak boleh nih, saya harus netral begitu kan. Lawang enak banget tiap 5 tahun mendulang suara. Partai-partai nasionalis ini semua enak banget loh. Ketika khilafah lagi naik-naik, sebodol-bodolnya partai nasionalis itu dapat suara tuh dari orang yang anti khilafah. Harusnya kan persoalan penghinaan ini bukan soal netral nggak netral. Ini voters mereka ini yang kena nih, ya kan? MKC itu kan votersnya partai-partai nasionalis. Harusnya mereka bersuara dong. Partai harus bersuara pada saat-saat seperti itu untuk mengatakan tolong diperlakukan secara adil. Mungkin mereka nggak masuk materi perkara, tapi dia harus bersikap negarawan dong. Nah, ini si Ruhutnya harus belajar juga. Saya kira ini pernyataan partai yang bodoh gitu ya, betulnya ya. Harus dibilang begitu karena partai-partai kita ini juga kayak banci sih. Sudah kalau pemilu enak banget mendulang suara, ya, begitu habis pemilu nggak inget konstituennya lagi gitu. Jadi ini penting banget didengar oleh Ruhut Sitompul dan Ruhut-Ruhut lainnya ini sebetulnya yang bernaung di bawah partai-partai nasionalis termasuk PSI yang kemarin ngehit dan dipuja-puja gitu kan. Coba itu ketuanya yang cantik itu. Ketika soal-soal begini nggak ada bersuara. Dia kalau soal Jokowi, wah getol banget, mungkin dana kali ya. Tapi terhadap rakyat seperti kita ini gimana? Ini loh, partai-partainya harus denger loh. Karena partai-partai di Islam itu fanatik sekali loh. Untuk membela yang salah, bukan membela yang benar loh ya. Membela yang salah dalam undang-undang mereka bela juga. Kalau partai-partai Islam yang PKS itu sadar nasionalis, pasti Somad ditegur dong, Abdul Somad itu. Tapi tidak. MUI juga berpihak. Jadi kaum Kristen yang minoritas, tapi jangan terlalu minder dengan minoritas ya. Yang cerdas-cerdas ini tetap harus
menggerakkan hati para orang-orang partai yang rada budak ini sebetulnya. Itu ya Pak ya. Jadi terima kasih sekali pada forumnya Pak Paul ini. Karena di Indonesia forum ini nggak ada. Oke Pak Paul. Sekali. Luar biasa. Ini memang harusnya Bang Ruhut memang harusnya masuk ya. Cuman masuk, saya pengen diskusi sebetulnya. Ya kan? Dia juga sedang mencoba. Maksudnya netral itu main begini Pak. Maksudnya Bang Ruhut netral itu kalau dia bersuara nggak boleh ada di pihak Kristen atau di pihak Islam, tapi dia bersuara sendiri. Salah. Salah. Harusnya bagaimana itu Pak? Dia kan dinasionalis partainya. Ya. Dinasionalis dia nggak boleh netral karena ada penghinaan terhadap sebuah agama. Itu kan dia harus negur orang yang menghina. Lu jangan begitu dong. Ini tidak jadi equilibrium dong, nanti ketidakadilan terjadi. Kalau netral itu berarti dia posisi diri sendiri dong, Kristennya. Dia kan pribadi juga dia seharusnya nggak netral. Apalagi partai kok netral loh. Partai itu netral kalau tidak ada konflik. Loh, kalau ada konflik dia nggak boleh netral, dia harus membela yang benar dong. Itulah kadang-kadang partai-partai sekarang tuh nggak tahu, ideologi nggak jelas banget sih tuh. Terus terang aja. Makanya gini ya, kita mau jadi golput, sayang vote kita one man one vote kan, one man one vote. Sayang kalau suara kita tidak dipakai karena di sana nanti akan kuat kan. Nah situ kan sebenarnya tugas partai-partai nasional rada ringan nih. Dia kan soal yang begini-begini yang tanpa bergelut fisik masuk nggak berani ngomong sih. Itu loh PSI yang muda-muda yang kayak bintang semua itu mana gitu loh. PDI itu kan mengaku nasionalis. Itu jadi, dan saya merasa gini nih Pak Pol. Saya kira pada zaman milenial ini, ke depan ini harus ada nasionalisme, ini harus ada ideologi baru yang namanya kebangsaan. Jadi satu faksi atau gerakan kebangsaan yang kita lepas dari PNI, PDI gitu loh. Kita akan dapat ideologinya dari Soekarno ya dan bapak-bapak bangsa. Tapi jangan terikat jika kita bilang kebangsaan nasional itu harus PDI, tidak. Kita ini harus mendirikan satu fraksi atau gerakan kebangsaan yang sekarang mulai kritis nih sebetulnya. Yang tidak mengandalkan partai-partai mungkin. Tetapi harus pandai menjadi pressure group. Ini loh. Di Indonesia agak sulit sekarang begitu tuh Pak. Karena memang kita lagi goncang dengan kuatnya ide khilafah, sehingga kita nggak punya ide lagi untuk nyelamatin negara. Jadi seorang Brigjen Julius itu tidak terlalu kuat kalau sendiri, walaupun kita dukung ya. Jadi ini harus ada jenderal-jenderal tua yang lain ini. Ya, yang sikapnya nasional, kayak Saidiman almarhum dulu, kayak Hendro Priyono, harus muncul nih Pak Jenderal Hendro Priyono. Siapa lagi? Mungkin Andika siapa ya? Tetapi bukan jenderal-jenderal yang udah bias ya. Bekas Pangap itu, bekas Panglima TNI bias itu. Pak Gatot itu memang udah masuk otak itu, udah nggak jelas itu. Nah, tapi kan kalau khilafah naik dia akan. Tetapi kalau khilafah menyala dia akan numpang cepat. Oh iya, dia akan cepat itu, gesit itu. Begitu nah, khilafah ini gesit beliau itu nanti. Nah ini Pak Julius ini harus dicarikan teman-teman nasionalis ya, pejuang-pejuang militer maupun sipil yang memikirkan untuk Indonesia yang berkebangsaan. Ini kritis nih, kalau bayangan Taliban kan cuma 3-4 jam terbang di Afghanistan. Ya kan? Itu adalah ground training baru nih bagi para ya kan orang-orang yang dulu sering training itu kan. Ini kan nggak sejauh ISIS. Jadi bahaya, kita ini sebetulnya harus vokal sebetulnya. Soalnya nah itu tadi adanya Pak Jenderal Tobing, makanya kita lagi garap bukunya Pak Jenderal Tobing terus ini ya, supaya mudah-mudahan itu menjadi trigger ya. Kita persis harus jadi trigger yang bisa meledak itu Pak. Nah tapi memang kita harus gerakkan para ya penatua negara nih kan, para pensiunan nih. Ayo dong gabung di diskusi di sini, ayo dong. Mari kita rumuskan satu formula baru lah. Karena saya kira konsep Jenderal Tobing yang bagus itu, saya sebenarnya pengen kritik nanti kapan-kapan juga akan diskusi di sini deh. Karena bau-bau militernya juga masih belum bisa diterima loh Pak.
bumbu-bumbu militernya loh ya. Dan itu berat, kita harus bersihin sedikit sehingga Ya. sipil pada masuk nih. Ya. Jadi Iya sorry, betul itu cerewet ya, banget kasih saya. bau-bau militer itu ya. Ya, seperti misalnya, militer harus kan selalu bilang integral, apa tuh namanya, kebangsaan, kesatuan. Padahal kita sebetulnya di sipil itu udah nggak perlu lagi istilah. Mau negara kesatuan, kayak mau federal, asal kuat kalau saya sih sebetulnya. Asal kebangsaannya nggak tumbang aja. Bagi saya tuh kesatuan tuh hanya sebuah bentuk, bukan ideologi. Itu bentuk. Jepang kesatuan kan, Amerika federal, Inggris kesatuan. Enak-enak aja sih. Ideologinya sebetulnya ini yang harus kuat. Dan manusia-manusianya ini harus tangguh. Nah, saya dukung Jenderal Julius, tapi mudah-mudahan bisa lebih aktif. Saya kurang bisa aktif nih, agak sibuk sih. Pengen diskusi. Yang tahap pertama ini memang kita harus sabar ya. Tahap pertama ini memang kita harus sabar. Tapi mudah-mudahan nanti akan bisa banyak masukan-masukan dari teman-teman yang lain ya. Ini buku pertama ini memang kita untuk ini saja supaya ada yang mulai. Kalau enggak ada yang mulai. Betul. Kita wujudkan dulu deh. Kita wujudkan dulu. Ini bagus banget. Kita wujudkan dulu supaya jangan terlalu muluk-muluk. Kemudian yang kedua nanti mudah-mudahan teman-teman banyak yang bisa terlibat yang kedua. Ya kan? Ternyata yang pertama ini bisa berhasil, yang kedua kita bikin yang meledak sekalian. Persis. Saya akan bantu mengedarkannya. Saat itu Hendro deh. Priyono segala macam bisa masuk tuh. Pak Ponto segala macam ya. Kita kumpulin orang-orang nasionalis ini, nggak peduli agamanya apa. Nggak penting, yang penting semua. Pengaliran kepercayaan kayak apa, kayak yang penting kebangsaan, yang penting kita ini kebangsaan yang lagi kritis ini, ya kan? Luar biasa. Ini tadi statementnya Pak Suriswanto ini saya forward ke Pak Ruhut ini. Saya menit 1 jam. Nah, Ruhut Sitompul harus tidak boleh netral, harus terlibat. Ya, itulah suara rakyat bilang gitu ya. Iya. Oke, luar biasa.